Alhamdulillah. Di kantor tuh Pak yang bermasalah tuh yang akhlaknya nggak benar. Bu, Ibu, ya udah nanya aja sih. Apa itu akhlak? Cung, siapa yang tahu akhlak itu apa? Ini sebetulnya pada tahu, hanya rendah hati ya. Apa itu akhlak? Jawab. Respon spontan. Yang tidak banyak dipikir, yang tidak banyak diolah, yang keluar itu akhlak. Ini sekarang saya mohon maaf ya, ini lagi nggak kelihatan akhlak aslinya. Ini lagi setel soleh semuanya. Apalagi paling depan ini menapas juga ditahan. Ini lagi setel soleh sekarang, termasuk saya. Nanti ketika ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, biasanya keluar tuh reaksi spontan kita. Nah, itulah kita yang aslinya. Lagi duduk begini, tiba-tiba maaf ya, ada yang kentut, keluar akhlak tuh. Ibu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah, telat larangannya kan. Ini lagi pengajian, jangan bikin malu. Mau gimana lagi? Udah tuntas kan masalahnya. Tapi kan bau, berarti udah keserap ya kan? Mau diapain? Nggak usah marah. Jadi gimana kalau ada yang buang angin tuh? Berbaik sangka, pasti sudah ditahan mati-matian. Tapi tidak tertahankan ya. Pasti dia malu. Saya harus jaga perasaannya. Tenang aja Bu, nggak ada yang dengar. Jadi dia tenang. Nggak usah marah-marah. Terdengar, alhamdulillah telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba, aduh kurang segar. Alhamdulillah antigen gratis, saya nggak COVID gitu. Maaf ya, betapa banyak kejadian di sini, naik tangga, turun tangga, di jalan, kejadian, dan akan mengeluarkan reaksi. Nah, orang yang akhlaknya baik, reaksinya tuh senantiasa baik. Ban meletus. Wah, cilaka. Tuh. Baik atau tidak? Enggak. Kalau ban meletus, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban meletus? Iya Bu, semuanya juga ada waktunya. Kenapa ya ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Oh iya ya, iya semua ada ajalnya. Tapi tukang tambalnya masih jauh Pak. Berarti kita harus olahraga, ngedorong. Ya, ayo silakan ibu yang dorong, bapak yang naik. Hadirin, tadi malam nonton sepak bola, itu akhlak kelihatan, wah biasa aja nonton sepak bola. Ya. Saya mah tenang aja nonton sepak bola tuh Pak, karena ngantuk ya kan. Sama aja ditonton nggak ngepek buat mereka ya. Hiburan, nggak usah emosional, nggak usah segala disebelin, dikomentari. Hidup mah reaksi kita itulah yang harus kita latih. Nah, pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Cung. Akhlak datang dari mana, Bu? Halo. Akhlak datang dari mana? Dari tadi. Dari hati. Ini perhatikan hadirin sekalian, karena kalau kita tidak tahu ilmu ini, kita tidak akan tahu yang namanya bahagia itu apa. Udah beli ini, beli itu tetap nggak bahagia. Udah dapat ini, dapat itu, kenapa nggak bahagia? Nah, bahagia itu ternyata datang dari hati. Hati yang bagaimana? Hati dibagi 3, ini ilmu akhlak nih ya. Hati yang pertama namanya qalbun mayit. Tahu yang qalbun mayit? Orang yang hatinya mati,
seperti apa? Kebalik-balik, Pak. Ini diharamkan Allah, lah dia sukanya yang haram. Ini yang halal enggak mau, nyaunya yang haram aja. Ini dilarang, dia suka. Yang disuruh oleh Allah, dia tidak mau. Orang yang hatinya sudah mati, kebalik-balik hidupnya. Makanya pasti hidupnya tidak pernah bahagia, walaupun dunia ada di tangannya. Dua, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Sudah tahu belum yang hatinya sakit seperti apa? GTA, galau tiada akhir. Ribet aja dari bangun tidur tuh. Bangun tidur, aduh badan ini gak enak bener, kepala saya sakit. Bukannya syukur masih hidup, malah guntukin badannya sendiri. Ini lehernya udah kayak babi hutan nih. Masa leher dia jadi babi hutan? Mau pergi pasti macet, ngeluh aja. Ciri orang yang berpenyakit hati itu GTA, enggak pernah nyaman hidupnya. Enggak pernah nyaman. Dari bangun tidur, mau makan, berpakaian, di kendaraan, masuk kantor, pulang kantor, capek aja. Itu ciri berpenyakit hati. Dan yang ketiga namanya qalbun salim. Inilah orang yang bahagia tuh, orang yang akhlaknya baik. Namanya apa? Qalbun salim. Orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat. Seperti apa? Orang yang qalbun salim itu diberi nikmat, dia bersyukur. Giliran diuji, dia bersabar. Kalau berbuat sesuatu, dia ikhlas. Kalau dia berbuat salah, dia segera taubat. 4, diberi nikmat syukur, diberi cobaan sabar. Kalau berbuat baik, dia ikhlas. Kalau dia berbuat salah, segera taubat. Tidak mungkin tidak punya salah. Kalau tidak punya salah, kita bakal dimatiin oleh Allah, dimusnahkan dan diganti dengan orang yang bikin sholat dan taubat. Orang takwa itu bukan tidak punya dosa. Orang takwa itu yang tidak berniat berbuat dosa, tapi kalau tergelincir segera ingat Allah dan taubat. Pertanyaannya, Bu, Pak, Ibu, Bapak, kira-kira yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Bapak, Ibu yang mana? Qalbun mayit, qalbun salim, qalbun marid. Yang mana? Jawab, jangan bikin emosi. Salim? Oh ini qalbun salim, masa nggak mirip sama? Saya lupa ngasih tahu, Pak. Ciri orang yang berpenyakit lahir itu ngaku. Nah, berpenyakit hati itu nggak ngaku, Pak. Iya kan? Kalau penyakit lahir, aduh pusing, ngaku. Sakit gigi, ngaku. Tapi giliran penyakit hati, Bu, maaf ya, Ibu itu sombong. Kata siapa saya sombong? Gitu, nggak ngaku. Ngaku aja enggak, dikasih tahu ngambek, Pak. Diobatin, amit-amit. Nah, makanya, jadi gimana nih? Qalbun yang mana? Tetap nggak ngaku? Kalau nggak ngaku gini caranya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang sedikit dosanya. Selesai konsultasinya, nggak ada. Kita mah acungkan tangan yang sedang dosanya, ada nggak? Nggak ngacung juga, Bu. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa, acung. Oh, ini kenapa nggak ngacung? Banyak sekali kan? Habis semua pilihan nggak ngacung. Pilihan terakhirnya banyak sekali. Saya mah qalbun marid, tapi ingin punya qalbun salim. Nah, berikut ini